الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam membahas tafsir Al-Quran Al-Karim. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya bahwasanya Dialah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur dan penguasa seluruh alam semesta. Maka pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati dan Maha mengasihi. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu didasari karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, dan demikian pula menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita segala sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita, tapi inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, dan didasari akan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita seluruhnya jamaah. Maka pada ayat ini Ar-Rahmanir Rahim merupakan ayat yang sangat mulia di dalam surah yang termulia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memberitahukan kepada kita tentang nama-namanya, yaitu nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua dari namanya, yaitu Allah dan Ar-Rabb. Maka pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan hal ini telah menjadi kesepakatan di antara para ulama bahwasanya keduanya merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui jamaah sekalian bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengandung sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di dalamnya terkandung satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rahmat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang merahmati, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengasihi dan maha lembut kepada hambanya. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan menyebutkan di banyak tempat di dalam Al-Qur'an tentang kedua nama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia dan sebutkan dia di dalam Al-Basmalah
Dan ini menunjukkan akan kemuliaan dua nama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah jadikan ayat Al-Basmalah ini sebagai pembuka dari setiap surah dari surah-surah Al-Quranul Karim. Maka cukuplah ini menjadi kemuliaan dan keutamaan dari kedua nama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang nama Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Kekuasaan pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abada. Tidak satu pun hamba yang berada di muka bumi ini kecuali akan datang kepada yang Maha Rahman dalam keadaan sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Ar-Rahim di banyak tempat di dalam Al-Quran, dan kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dia dengan nama-nama yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan nama Ar-Rahman ini merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran, dan Allah jadikan nama ini sebagai pembuka di dalam surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir surah menjelaskan tentang kemuliaan nama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Tabarakasmu rabbik dzil jalali wal ikram. Maha mulia nama Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Maka hal ini jamaah sekalian menunjukkan akan kemuliaan dari dua nama ini, yang menunjukkan salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Ar-Rahmah. Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, yang Maha merahmati melebihi seluruh kasih sayangnya hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala dialah sebaik-baik penjaga, dan dialah Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, yang Maha merahmati di atas seluruh hamba-hamba yang memiliki kasih sayang. Dan ini merupakan doa yang disebutkan oleh Nabi Ayyub alaihi salam tatkala dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat penyakitnya, dihilangkan musibah yang menimpa dirinya. Di akhir doa Nabi Ayyub mengatakan, Wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah ya Allah yang Maha merahmati di atas seluruh hamba-hamba yang memiliki sifat rahmat. Maka dari itu jamaah sekalian,
memahami nama dari nama Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab dengan nama Allah Subhanahu wa taala seorang hamba bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah bahwasanya di antara pokok dakwah para rasul itu untuk mengenalkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka nama Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha merahmati, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengasihi. Disebutkan oleh para ulama, ketika dua nama ini bergandengan, maka keduanya memiliki makna masing-masing. Maka Ar-Rahman ini adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Ar-Rahim ini menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengasihi para hamba-hambanya. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu untuk kita. Segala fasilitas kita dapatkan. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan angin, ciptakan api, ciptakan air. Ini seluruhnya adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan kita di dalam kehidupan dunia, menciptakan dan mengadakan kepada kita berbagai makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai makanan yang kita santap. Seluruhnya jamaah sekalian adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala kita berada dalam posisi tidak mampu berbuat apa-apa, tatkala kita berada di dalam perut ibu, di sanalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Orang tua, ayah dan ibu tidak mampu memberikan apa-apa kepada kita. Tapi di saat itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala membuat kita bernafas di dalamnya, membuat kita mendapatkan berbagai sumber makanan melalui salah satu sumber, yaitu tali pusar. Di saat itulah kita mendapatkan berbagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita keluar dari perut ibu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma as-sabila yassarah." Kemudian keluarnya kita dari perut ibu Allah permudah. Ini adalah rahmat dari Allah. Kemudian tatkala kita berada di permukaan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan dua sumber makanan sebagai bentuk energi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya. Kemudian tatkala kita dewasa, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai fasilitas, mengadakan berbagai kebutuhan kita, kebutuhan makanan dan minuman, dan berbagai macam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya jamaah sekalian. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah utus kepada kita seorang nabi yang menunjukkan dan mengerahkan kita kepada jalan yang lurus. Ini adalah rahmat Allah kepada seluruh makhluk. Bahkan dia adalah rahmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
diturunkannya Al-Quran. Ini adalah rahmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan jamaah sekalian tentang sebuah kisah yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala itu datang beberapa tawanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang anak kecil, seorang ibu yang berkeliling di daerah tawanan itu mencari anaknya. Maka tatkala dia lihat anaknya, dia langsung mengambil dan mendekapnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat luar biasanya kasih sayang seorang ibu ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadhunnuna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha fi an-nar?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian akan mengira bahwasanya ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata para sahabat menjawab, tidak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Coba perhatikan jamaah sekalian. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih merahmati daripada rahmatnya ibu ini kepada anaknya. Coba kita perhatikan dalam kehidupan dunia, berbagai rahmat dan fasilitas kita dapatkan. Kita perhatikan di anggota tubuh kita. Allah berikan kepada kita penglihatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan pernafasan bagi kita, mulut yang kita gunakan untuk berbicara, pendengaran yang kita gunakan untuk mendengar, otak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk kita berfikir, tangan yang kita gunakan untuk menggenggam, kita berdiri di atas dua kaki. Ini seluruhnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan berbagai fasilitas di dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'an min." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkan segala sesuatu di dalam kehidupan dunia ini untuk kalian, untuk kita jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat bumi ini tidak bergoncang. Ditanamlah, dipasak gunung-gunung sehingga dia tidak bergoncang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adakan air laut. Ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jamaah sekalian kita sadar bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita seluruhnya. Dan kita sadar bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang merahmati dan mengasihi para hamba-hambanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis, menjelaskan bahwa rahmat yang ada di permukaan bumi ini hanyalah satu bagian dari 99 dari 100 bagian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya rahmat terhadap makhluknya 100 rahmat. Anzala rahmatan wahidatan ilal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu rahmat ke permukaan bumi ini. Fabiha yatarahamul khalq. Maka dengan satu rahmat ini kita dapatkan
manusia itu saling merahmati. Kita dapatkan seorang ibu merahmati anaknya, seorang ayah merahmati anaknya. Bahkan kita dapatkan hewan liar sekalipun yang memiliki tabiat liar, yang ganas, itu merahmati anaknya. Ini seluruhnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abqa 'indahu 99 rahmatan yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala sisakan 99 rahmat untuk hamba-hambanya tatkala dia telah kembali ke negeri akhirat nantinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu hendaknya setiap dari kita mencari sebab-sebab yang bisa kita raih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan beberapa sebab di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana seorang hamba itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada rahmatun 'ammah dan ada rahmatun khassah. Ada rahmat yang umum yang Allah Subhanahu wa taala rahmati seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga merahmati orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang berada di atas kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala juga merahmati mereka yang berada di atas kebatilan. Maka ini adalah rahmat secara umum dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim itu mengharapkan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diarahkan kepada kebaikan, kita selalu diarahkan kepada kebenaran. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab kita meraih rahmat Allah adalah dengan keimanan. Kita perkuat keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha merahmati mereka-mereka yang memiliki keimanan. Dengan keimanan jamaah kita raih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara sebab dari sebab-sebab kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula tastaghfiruna Allah." Hendaknya kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian seluruhnya. Dan di antara sebab dari sebab kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak kebaikan, menyebarkan berbagai ihsan kepada manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dari mereka yang selalu berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada manusia. Dan di antara sebab kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjadi
orang yang maha menjadi seorang hamba yang memiliki sifat kasih sayang, melembuti orang-orang yang di sekitar kita. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yarhamullah min ibadihir ruhama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah merahmati mereka yang memiliki sifat kasih sayang. Maka ini jamaah sekalian, di antara sebab dari sebab kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian apa yang bisa kita sampaikan pada subuh hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.